Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Didi Kurniawan di serial video materi video pembahasan untuk mata kuliah akuntansi pengantar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema atau salah satu topik di dalam akuntansi pengantar yang berjudul receivables atau piutang perusahaan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus, satu soal yang terkait dengan piutang perusahaan. Di sini ada saya sajikan satu soal, lumayan panjang soalnya. Ada 12 informasi atau 12 paragraf atau 12 kalimat di sini dengan dua perintah atau pertanyaan. Sepertinya kita tidak akan membaca soal ini secara toruh terlebih dahulu, mulai dari informasi 1 sampai dengan 12. Namun kita cukup pahami ini perintahnya apa, lalu kemudian nanti kita akan baca satu per satu. Di sini sudah saya berikan tanda untuk kita nanti merefer kepada informasi ini, merefer kepada jawaban yang akan kita buat. Kita lihat dulu perintahnya. Berdasarkan data dan informasi di atas, Anda diminta untuk satu, menyusun semua jurnal untuk bulan Desember tahun 2024 dan bulan Februari tahun 2025. Di sini juga diberikan catatan bahwa PYB, notes receivable ke PT PYB dan piutang karyawan. Ini maksudnya adalah notes receivable dan piutang karyawan ini nanti akan ada di jurnal di bulan Februari tahun 2025. Dan kemudian yang kedua, perintahnya adalah untuk menghitung account receivable turnover dan average collection period untuk tahun 2024 dengan asumsi bahwa satu tahun itu lamanya sama dengan 360 hari. Oke, jadi perintahnya jelas ya. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat jurnal di setiap transaksi ini. Dan kemudian yang kedua, kita diminta untuk melakukan analisis atas receivables. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu kita akan menyusun jurnal satu persatu untuk setiap transaksi ini. Oke, kita baca informasi yang pertama. Ini merupakan transaksi yang pertama. Sepanjang bulan Desember, telah dilakukan penjualan kredit yang totalnya itu sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu harga kulaan atau pembelian atas barang dagangan dari supplier atau vendor totalnya adalah 30 juta rupiah. Nah, kalau kita menghadapi satu transaksi seperti ini, jelas bahwa ini adalah merupakan transaksi penjualan. Jadi PT ADS sebagai subjek perusahaan yang sedang kita buatkan jurnalnya, ini dia menjual barang. Menjual barang, kemudian dia harga jualnya 50 juta dan harga kulaan atas barang yang ia jual adalah 30 juta. Sehingga simpel saja, ini nomor satu. Jurnal nomor satu bunyinya adalah account receivables pada sales revenue sebesar 50 juta. Ini adalah jurnal untuk penjualan. Ya, jadi ini adalah jurnal untuk penjualannya. Account receivable pada sales revenue 50 juta rupiah. Kemudian, tadi di sini diinformasikan juga ada harga kulaan barang dagangan atas barang yang terjual tersebut, atas produk yang terjual tersebut adalah 30 juta. Jadi kita tahu di sini ada merchandise inventory atau barang dagangan yang kemudian berkurang. Loh, kenapa kok berkurang? Karena barang dagangannya itu sekarang sudah bukan miliknya PT ADS, melainkan kepunyaannya si customer atau si pelanggan dari PT ADS ini. Sehingga kita bisa buat jurnal COGS, Cost of Goods Sold, di debit 30 juta dan merchandise inventory-nya berkurang di kredit sebesar 30 juta rupiah. Oke ya, simple ya. Ini adalah jurnal untuk transaksi yang pertama. Kemudian sekarang kita beralih ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 25 Desember
telah dihapuskan sebagian piutang perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Ini untuk jurnal yang kedua, informasi yang ini. Oke, sehingga langsung saja kita buat jurnalnya. Jurnalnya ya sederhana sekali, yaitu allowance for doubtful account itu di debit, artinya AFDA atau allowance for doubtful account-nya itu berkurang, sementara account receivable-nya juga berkurang, sehingga harus dikredit sebesar 15 juta rupiah. Loh Pak, ini kita taunya dari mana? Kok ini dia menggunakan akun allowance for doubtful account? Oke, jadi di sini kita bisa tahu kalau kita baca secara lengkap di sini soalnya, maka ini ada informasi terkait dengan adanya penyisihan untuk piutang tidak tertagih. Di sini ada clue-nya, PT ADS telah melakukan aging schedule. Kata-kata aging schedule itu berarti PT ADS ini dia menggunakan allowance method atau metode penyisihan untuk piutang yang diestimasikan tidak bisa ditagih atau tidak dapat dikonversi menjadi kas. Lawan dari allowance method itu adalah direct write-off method. Nah, karena dia ada melakukan aging schedule, ya tidak mungkin lah kalau kemudian PT ADS ini melakukan direct write-off method. Ya, jadi dia tidak mungkin menggunakan direct write-off method. Sehingga jelas di sini akun yang kita gunakan adalah allowance for doubtful account. Artinya, account receivable ini menjadi tidak tertagih sehingga harus dikredit dan sebagai balancingnya kontra account-nya ada allowance for doubtful account yang saldo normalnya dikredit itu harus dikurangi alias di debit sebesar 15 juta. Oke. Berikutnya, nomor 3. Terdapat pengembalian produk di bulan Desember sebesar 5 juta rupiah dan potongan harga karena produk tersebut itu baret atau tidak rapi sebesar 2.500.000. Ini informasi ketiga ini memberikan informasi atau berita kepada kita bahwa telah ada sales returns and allowance sebesar 7.500.000. Sehingga sederhana saja jurnalnya untuk transaksi ketiga adalah sales return and allowances di debit muncul sebesar 7.500.000 dan kemudian account receivable-nya menjadi berkurang sebesar 7.500.000 di kredit. Oke ya. Berikutnya, informasi nomor 4. PT ADS telah menyetujui pengubahan piutang dagangnya menggunakan promissory notes kepada PT PYB. Jadi di sini ada salah satu customer dari PT ADS itu dia mengajukan untuk agar supaya account receivable-nya diubah menjadi notes receivable atau promissory notes. Nilai pokok account receivable yang diubah menjadi notes receivable adalah 10 juta rupiah. Surat janji utang atau promissory notes dari PT PYB tersebut adalah untuk jangka waktu 60 hari alias 2 bulan ke depan. Dengan tanggal notes receivable-nya adalah 16 Desember 2024. Sehingga kita tahu ini dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal cut off, tanggal neraca, tanggal pelaporan keuangan 31 Desember tahun 2024, berarti hitungannya adalah 15 hari. Dan tingkat suku bunganya adalah sebesar 12% per annum atau setahunnya interestnya adalah 12%. Oke. Informasi dan data di nomor 4 ini akan kita gunakan untuk menyusun jurnal nomor 4 dan nanti akan dipakai juga untuk menyusun jurnal di nomor 10 dan nomor 12. Kita lihat dulu jurnal nomor 4. Sehingga jurnal nomor 4 ini
ini masih sederhana saja. Ketika kemudian ada account receivable itu berubah, berganti menjadi notes receivable, maka jurnalnya sederhana saja, yaitu note receivable-nya akan muncul alias di debit sebesar nilai pokoknya atau face value-nya, yaitu 10 juta, dan kemudian account receivable-nya akan berkurang atau di kredit sebesar 10 juta. Oke, lalu kita lihat sekarang transaksi kelima. Seorang karyawan dari PT ADS mengajukan suatu pinjaman uang atau bahasa sederhananya adalah kasbon, minjam duit kepada perusahaan dengan total nilai sebesar 6 juta rupiah pada tanggal 8 Desember 2024. Dari sini kita tahu bahwa atas kasbon karyawan ini tentu saja itu tidak boleh ditreatment atau tidak boleh menggunakan akun account receivable. Jadi, PT ADS tidak akan mencatat kasbon karyawannya itu dengan menggunakan akun account receivable. Tentu saja itu tidak boleh atau tidak diperkenankan. Mengapa? Jawabannya tentu saja karena piutang kepada karyawan itu berbeda dengan piutang usaha. Account receivable atau piutang usaha harus dihasilkan dari transaksi jual beli yang merupakan proses bisnis utama dari PT ADS, jual beli atas produknya. Nah, ini kan bukan jual beli, sehingga kemudian akun account receivable atas kasbon ini tidak boleh dipakai. Jadi nanti akun yang akan dipakai apa? Jawabannya adalah tentu saja akun yang akan digunakan, simpelnya, sederhananya adalah other receivable. Kita lanjut. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan jalan mengangsur selama 3 kali cicilan ke depan. Dengan jalan cicilannya itu potong gaji, yang mana potong gajinya itu sama rata selama 3 bulan ke depan, yaitu bulan Januari hingga Maret tahun 2025. Maksudnya di sini potong gaji sama rata adalah bahwa nanti di bulan Januari akan dipotong gajinya 2 juta, kemudian Februari dipotong lagi 2 juta, dan Maret dipotong lagi 2 juta rupiah. Pinjaman atau kasbon tersebut telah disetujui oleh manajer keuangan. Atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Gaji karyawan tersebut adalah sebesar 12 juta rupiah. Jadi gaji si karyawan yang melakukan kasbon itu per bulannya adalah 12 juta rupiah. Yuk, sekarang kita lihat jurnalnya untuk transaksi yang kelima ini. Jurnal nomor 5. Ternyata jurnalnya sederhana saja. Perusahaan PT ADS mengeluarkan uang sebesar 6 juta, yang uangnya ini diserahkan kepada karyawannya, sehingga kasnya akan dikredit sebesar 6 juta rupiah. Lalu perusahaan mengakui adanya atau munculnya atau timbulnya other receivable sebesar 6 juta rupiah. Oke, itu jurnal untuk transaksi kelima. Lalu berikutnya, kita sekarang berpindah ke transaksi keenam. Terdapat pembayaran dari PT XYZ atas piutang yang telah dihapuskan oleh perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Jadi ini ceritanya, perusahaan yakni PT ADS itu sebelumnya itu telah menghapuskan suatu piutang dagang, yang piutang dagangnya itu atas pelanggan atas nama PT XYZ. Piutang dagang tersebut itu sudah dihapuskan di bulan Oktober 2024 yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu itu sudah dihapuskan piutang usaha atau piutang dagang kepada PT EGZ ini. Ini sudah dihapuskan sebesar 5 juta ini. Kok ternyata dilalah di bulan Desember ini ternyata si PT EGZ datang dan kemudian menyerahkan uang sebesar 5 juta kepada PT ADS. Dia katakan bahwasanya ini PT ADS saya utang saya kepada kamu, gitu ya. Sehingga jurnalnya atas transaksi nomor 6 ini, kita lihat jurnal nomor 6. Jadi kita kembalikan dulu langkah pertamanya, kita kembalikan dulu
piutang dagang dari PT EGZ yang sudah dihapuskan itu kita kembalikan dulu sehingga muncul account receivable sebesar 5 juta rupiah ini muncul account receivable sebesar 5 juta rupiah dan allowance for doubtful account yang tentunya di bulan Oktober ini di debit berkurang, kita kembalikan lagi atau dengan kata lain AFDA atau allowance for doubtful account-nya dikredit kembali, ditambahkan lagi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian masih pada tanggal yang sama, seketika saat itu juga, maka account receivable yang muncul ini kemudian langsung terkonversi menjadi cash. Sehingga jurnalnya account receivable dikredit sebesar 5 juta dan kasnya bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Ini terjadi pada tanggal yang sama. Loh, kenapa kok kemudian terjadi pada saat yang bersamaan? Ya, karena pada saat itu PT EGZ ini datang menjumpai PT ADS, kemudian langsung membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada PT ADS sebesar 5 juta. Jadi faktanya atau realnya PT ADS telah menerima uang sebesar 5 juta rupiah sehingga kasnya bertambah 5 juta rupiah di debit. Oke. Lalu berikutnya sekarang kita lihat ke transaksi untuk nomor 7. Pada tanggal 20 Desember tahun 2024 tentunya, PT ADS menjual sebagian piutangnya karena sedang butuh uang. Atau dengan kata lain, dia itu melakukan factoring atau anjak piutang. Jumlah piutang yang dijual atau dianjak piutangkan tersebut itu sebesar 25 juta rupiah. Atas anjak piutang tersebut, perusahaan factoring mengutip adanya komisi sebesar 4% dari face value atau nilai pokok piutang yang dianjak piutangkan tersebut, alias 4% dari 25 juta. Oke, kita lihat jurnalnya untuk jurnal nomor 7. Oke. Jadi account receivable yang dianjak piutangkan ini kan berarti account receivable-nya akan berkurang sebesar 25 juta sehingga account receivable-nya dikredit sebesar 25 juta rupiah. Dan jangan lupa tadi di sini ada komisi, beban komisi yang harus ditanggung oleh PT ADS sebesar 4%. Sehingga ada service charge expense. Yang namanya expense itu sudah pasti di debit sebesar 4% kali 25 juta. 4% kali 25 juta sama dengan 1 juta rupiah. Sehingga jumlah total nilai kas yang diperoleh PT ADS adalah 25 juta dikurangi service charge expense 1 juta sehingga cash proceeds yang faktanya neto diterima oleh PT ADS adalah tinggal sebesar 24 juta rupiah. Oke. Nah, kita beralih sekarang ke transaksi ke-8. Pada tanggal 27 Desember 2024, ternyata PT ADS itu memutuskan bahwa notes receivable dari PT ELE tidak dapat diselesaikan atau menjadi dishonored receivable. Dishonored notes receivable. Notes receivable tersebut dibuat awalnya di bulan Oktober yang lalu dengan nilai pokok piutangnya sebesar 10 juta rupiah dan besaran tingkat suku bunga atau interestnya adalah 9% per annum atau setahun. Dalam setahunnya 9%. Kita lihat di sini bahwa notes-nya itu dibuat pada bulan Oktober dan sekarang posisinya bulan Desember. Dengan demikian, maka atas notes tersebut yang dishonor tidak tertagih tersebut itu telah menjalani masa dari Oktober sampai Desember berarti ada 2 bulan.
Nah, kita lihat jurnalnya di jurnal nomor 8. Oke, sehingga kita lihat note receivable-nya akan berkurang alias di kredit. Kenapa berkurang? Karena ini sudah jatuh tempo, tapi kemudian si PTL tidak bisa membayar. Sehingga note receivable-nya akan hilang. Dengan kata lain harus dikredit sebesar nilai pokok atau face value-nya yaitu 10 juta rupiah. Dan kemudian note receivable-nya ini kembali lagi ke bentuk semula yaitu account receivable. Namun account receivable-nya di sini bukan sebesar 10 juta. Akan tetapi sebesar 10 juta ditambah dengan bunga atau interest revenue yang dihasilkan dari notes receivable tersebut. For your information, salah satu beda antara notes receivable dengan account receivable adalah kalau notes receivable itu dia pasti memiliki bunga sebagai imbal hasil atau return. Sementara account receivable itu tidak ada interest atau bunganya. Oke. Nah, berarti interest revenue-nya harus kita hitung dong ya, Pak. Iya. Berapakah interest revenue-nya? Tentu saja ini note receivable-nya sudah dipegang oleh PT ADS dari Oktober sampai dengan Desember alias 2 bulan. Maka kita hitung interest revenue-nya adalah 9% ini. Ya, 9%. Tingkat suku bunganya adalah 9% dikalikan dengan 2/12. Kenapa 2/12? Karena masa masa durasi dari note receivable-nya tadi adalah 2 bulan. Per 12, kenapa per 12? Karena ini bunganya 9%, ini PA, annually, per annum. Lalu kita kalikan lagi dengan 10 juta yang merupakan face value atau nilai pokok dari notes receivable tersebut. Sehingga ketemu total interest revenue yang harus dibayarkan oleh PT ELE sebenarnya adalah 150.000. Sehingga PT ADS mengakui adanya account receivable, dia punya piutang kepada PT ELE sebesar 10 juta 150.000. Loh Pak, ini kok kemudian tidak kemudian langsung saja gitu ya, dihapuskan dengan jalan mengkredit account receivable dan mendebit allowance for doubtful account. Kenapa? Karena dalam case ini, yang nomor 8 ini, PT ADS masih merasa bahwasannya oke, saya akan melakukan upaya penagihan kembali kepada PT LE. Gitu ya. Akan tetapi kalau informasi di soal ini kemudian disebutkan bahwasanya ini not receivable yang dishonored ini kemudian si PT ADS menyatakan ini tidak ada harapan sama sekali untuk kemudian PT ELE menyelesaikan utangnya kepada PT ADS dan kemudian PT ADS sudah menyatakan oh ini harus dihapus, barulah itu kemudian berganti atau berubah menjadi mendebit allowance for doubtful account. Tapi kalau yang di sini tidak ada informasi terkait dengan penghapusan, cuma disandar aja, maka kemudian di sini akan kembali ke asalnya yaitu menjadi account receivables. Oke ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Oh iya, jadi yang dari jurnal nomor 1 hingga jurnal nomor 8 ini adalah merupakan jurnal umum. Artinya, jurnal umum itu adalah jurnal yang biasa dibuat di mana tenggat waktunya itu bukan di tanggal 31 Desember. Sementara sekarang kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Kalau yang namanya jurnal penyesuaian itu pasti tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Dalam konteks soal yang di sini adalah tanggal 31 Desember yang merupakan tanggal cut off atau tanggal neraca di mana kemudian perusahaan akan melakukan tutup buku atau tutup pembukuan yaitu tanggal 31 Desember. Oke, kita lihat di kalimat atau paragraf yang ke-9. PT ADS telah melakukan aging schedule. Oke, kalau kita mendengar ada kata-kata aging schedule, oh ini berarti arahnya dalam hal
pembentukan penyisihan atas piutang tidak tertagih nih, kan gitu ya. Kita langsung menerkannya ke sana. Saya ulang, PT ADS telah melakukan aging schedule untuk akhir tahun 2024 untuk mengetahui berapa sebenarnya estimasi piutang tidak tertagih untuk tahun 2024. Dan kalau kemudian kita di sini melihat bahwasanya dia menggunakan aging schedule, maka dia pasti menggunakan allowance method, bukan direct write off method yang pertama. Dan kemudian penyisihan atas piutang tidak tertagihnya itu didasarkan kepada saldo atas account receivables, bukan didasarkan kepada sales. Bukan ya? Jadi perhatikan ini nanti kalau kita pakai aging schedule di sini informasinya, maka ini nanti perhitungan atas allowance for doubtful account-nya. Ini nanti menggunakan pertimbangan atau dasar saldo piutang, bukan saldo penjualan. Berdasarkan aging schedule tersebut, ternyata rata-rata persentase ketertagihan atas account receivables optimisnya bakalan terkonversi menjadi kas adalah sebesar 98% dari total saldo akhir account receivables tersebut. Perhatikan di sini. Di sini kita tidak disajikan informasi terkait dengan aging schedule-nya, mulai dari yang belum jatuh tempo, kemudian jatuh temponya sudah lewat antara 0 sampai dengan 30 hari, sudah lewat antara 30 hari sampai 60 hari, 60 hari sampai 90 hari, atau bahkan yang overdue, kelewat dari tanggal jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau 90 hari, enggak disajikan di situ. Hanya saja di sini dikatakan bahwasanya rata-rata persentase ketertagihan, perhatikan di sini kalimatnya adalah rata-rata persentase ketertagihan. Jadi persentase ketertagihannya adalah 98% dari total saldo akhir account receivable. Artinya apa di sini? Artinya adalah estimasi ketidaktertagihan atas piutang dagangnya adalah sebesar 100% dikurangi 98% alias 2%. Jadi kita ketemu di sini rata-rata based on percentage of receivables, maka estimasi ketidaktertagihannya atau allowance penyisihan, allowance for doubtful account-nya adalah 2% dari saldo akhir atas akun account receivable. Oke, ini untuk transaksi jurnal atas transaksi ke-9, jurnal nomor 9. Nah, jurnalnya adalah simpel saja, ini sudah baku. Bad debt expense atau BDE, bad debt expense ini pada allowance for doubtful account atau AFDA sebesar 265.000. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah dari manakah ketemu angka 265.000 ini. Dari mana? Kok ketemu angkanya 265.000? Oke. Tentu saja untuk dapat kita menemukan angka untuk jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang tidak tertagih yang 265.000 ini, kita sebelumnya harus tahu dong. Harus kita hitung dulu. Apa yang harus kita hitung? Tentu saja adalah kita harus menghitung akun account receivables dan allowance for doubtful account. Oke, untuk transaksi pada jurnal nomor 9 ini ternyata ada 3 paragraf atau 3 kalimat yang bertalian atau berkaitan. Kita baca dulu. Kalau di informasi di nomor 9 ini kan baru berbicara bahwasanya dia punya persentase ketidaktertagihannya, nah itu adalah 2%. Intinya gitu. Nah, kemudian informasi nomor 10 kita baca dulu. Total net credit sales di sepanjang tahun 2024 adalah 562 juta 500.000 rupiah. Oke, ini net credit sale. Ini tidak relevan untuk kita menghitung allowance for doubtful account dengan menggunakan percentage of receivable. Jumlah saldo atas akun allowance for doubtful account pada tanggal 1 Desember 2024 adalah 12.235.000. Nah, ini informasi terkait dengan saldo AFDA ini nanti akan kita pakai tentunya.
Kemudian informasi di nomor 11. Saldo awal account receivables pada tanggal 1 Januari 2024 adalah 100 juta rupiah. Sementara itu, saldo awal account receivable pada tanggal 1 Desember adalah 122.350.000 rupiah. Nanti perhatikan ini beda ya. Yang 100 juta ini adalah saldo dulu pada tanggal 1 Januari, sementara angka 122.350.000 ini adalah saldo piutang dagang pada tanggal 1 Desember. Jadi ini bedanya, ini 1 Januari, yang ini adalah 1 Desember. Oke, berdasarkan informasi di paragraf 9, 10, dan 11, maka kita sekarang bisa menghitung besarnya penyisihan piutang tidak tertagih atau allowance for doubtful account. Perhatikan di sini. Kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Saldo awal pada tanggal 1 Desember atas account receivable tadi adalah 122.350.000. Dan kemudian ada mutasi tambah. Artinya account receivable-nya di debit totalnya sebesar 65.150.000. Dari manakah angka 65.150.000 itu? Tentunya tinggal kita jumlahkan saja akun account receivable yang ada di debit di sini. Kita jumlahkan semuanya, yaitu 50 juta, kemudian ini 5 juta, lalu berikutnya yang ini 10.150.000. Cuma ada 3. Ya. Sehingga total mutasi plus atau mutasi tambah atas account receivable-nya adalah 65.150.000 rupiah. Lalu sebaliknya, pasti kalau di sini ada mutasi plus, pasti ada mutasi minus. Artinya di sini account receivable-nya dikredit atau berkurang. Berapakah total pengurangan account receivable-nya? Jawabannya adalah 62.500.000. Maka seperti tadi, hanya saja bedanya sekarang kita cari angka yang merupakan account receivable, tapi posisinya adalah di sisi kredit. Antara lain adalah ini account receivable 15 juta, kemudian account receivable dikredit 7.500.000, lalu berikutnya account receivable lagi dikredit ini 10 juta, lalu account receivable lagi di sini dikredit 5 juta rupiah, dan berikutnya ini ada account receivable lagi dikredit sebesar 25 juta rupiah. Kita total, kita jumlah semua, maka ketemu mutasi kurang atau mutasi minus atas account receivable totalnya adalah 62.500.000 rupiah. Dan kemudian kita tahu di sini ada saldo akhir atas account receivable yaitu sebesar 125 juta rupiah. Dari manakah angka ini? Tentu saja dari saldo awal ditambah dengan mutasi plus dikurangi dengan mutasi minus. Jadi kita punya saldo akhir account receivable-nya adalah 125 juta rupiah. Sebenarnya kita tidak perlu bingung ya dengan ini, tinggal kita terapkan saja equity concept yang menyatakan input sama dengan output. Artinya ini adalah sisi input 122.350.000 ditambah 65.150.000. Ini adalah merupakan sisi input, jumlahnya harus sama dengan 62.500.000 ditambah 125 juta. Oke. Nah, ini terkait dengan account receivable. Jadi di sini kita sudah tahu ending balance atau saldo akhir dari account receivable-nya adalah 125 juta rupiah. Oke. Nah, lalu kita sekarang beralih ke akun berikutnya, yaitu akun allowance for doubtful account. Dikatakan di soal bahwa allowance for doubtful account
beginning balance-nya di tanggal 1 Desember itu adalah 12.235.000. 12.235.000. Itu yang mana? Nah, yang ini. Ini saldo atas akun AFDA pada tanggal 1 Desember 2024 adalah ini, 12.235.000. Oke, jadi sudah diketahui 12.235.000. Lalu mutasi plus, mutasi tambah dari AFDA berarti tinggal kita lihat di jurnal yang di sini. Kita cari yang AFDA, allowance for doubtful account, tapi yang ada di sisi kredit. AFDA yang di sisi kredit ternyata kita sudah cek, AFDA yang di sisi kredit itu yang di ini, yang ini, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Jadi mutasi tambah atas AFDA adalah 5 juta rupiah. Kebalikannya, mutasi minus dari AFDA adalah 15 juta. 15 juta mutasi minus berarti AFDA-nya ada di debit. AFDA di debit 15 juta. Oh, berarti yang ini ya. Allowance for doubtful account di debit sebesar 15 juta rupiah di debit. Oke. Nah, dari sini tentunya sekarang kita sudah dapat angka saldo awal, mutasi tambah, mutasi minus, dan kemudian kita bisa menghitung ending balance atau saldo akhir dari AFDA. Gimanakah cara menghitung saldo akhir dari AFDA-nya? Kita gunakan informasi yang 98% atau 100 minus 98 sama dengan 2%. Yang ini tadi. Dikatakan di sini bahwa aging schedule-nya itu ternyata rata-rata persentase ketertagihannya adalah optimis ya. Optimis tertagihnya adalah sebesar 98% dari total saldo akhir account receivable. Nah, saldo akhir account receivable-nya kan 125 juta rupiah. 125 juta rupiah. Kalau dia optimis tertagih 98%, maka estimasi ketidaktertagihannya kan berarti 2%, yaitu 100% minus 98%. Maka estimasi penyisihan atas piutang yang tidak tertagihnya adalah 2% dikalikan dengan saldo akhir account receivable, alias 2% dikalikan 125 juta rupiah. Sehingga ketemu nilainya 2.500.000 rupiah. Oke? Ingat bahwa kalau kita menggunakan allowance method yang didasarkan pada percentage of receivables, maka kita tahu bahwa receivables itu adalah merupakan saldo karena dia muncul di neraca. Akun-akun yang muncul di neraca merupakan akun permanen atau real account. Oke, jadi menunjukkan saldo. Berbeda dengan kalau kita menggunakan based on, allowance-nya itu based on percentage of sales. Sales revenue itu adalah bagian dari akun yang munculnya itu di laporan laba rugi atau income statement. Kalau dia muncul di laporan laba rugi atau income statement, itu berarti bukan saldo. Itu adalah period atau akumulasi sepanjang satu periode. Sehingga kalau nanti treatmentnya akan berbeda. Kalau dia itu pakai sales, percentage of sales, maka dia period sepanjang periode. Oke. Sementara itu kalau kita menggunakan percentage of receivable itu adalah saldo. Jadi angka 2.500.000 ini sudah fix, tidak boleh diubah-ubah. Alias ini merupakan saldo akhir. Jadi kalau kita pakai T account, berarti kan kalau kita gambarkan dalam T account, dalam ledger berbentuk T account atas akun allowance for doubtful account, maka bentuknya seperti ini. 12.235.000 ini adalah saldo awal AFDA. Kemudian 2.500.000 ini adalah harus merupakan saldo akhir AFDA. Ini tidak boleh diubah, tidak boleh bergeser nilainya, karena ini adalah sudah merupakan saldo akhir, yaitu sebesar 2.500.000. Lalu ada mutasi tambah atas AFDA 5 juta.
dan ada mutasi kurang, mutasi minus atas AFDA 15 juta. Agar supaya kemudian nilainya bergerak dari 12.235.000 menjadi 2.500.000 dengan adanya penambahan 5 juta dan 15 juta, maka agar supaya balance, maka ternyata harus ditambah lagi di sisi kredit sebesar 265.000. Sehingga kalau kita jumlahkan 12.235.000 ditambah 5 juta dikurangi 15 juta ditambah lagi 265.000, maka akan ketemu angkanya 2.500.000. Ya, ini adalah merupakan saldo akhir dari ABDA yang akan dimunculkan di neraca, yaitu jumlahnya 2.500.000 ini. Sehingga kita tahu ini adalah adjustment atau penyesuaiannya. Penyesuaiannya adalah sebesar 265.000. Jadi ini angka 12.235 ditambah dengan 5 juta dikurangi 15 juta itu hasilnya adalah 2.235.000. Oke, padahal berdasarkan perhitungan estimasi AFDA ini didaulat agar supaya saldo akhirnya 2.500.000 sehingga masih ada kekurangan sebesar 265.000 di kredit alias AFDA-nya bertambah. Sehingga singkatnya kita buat jurnal allowance for doubtful account-nya bertambah di kredit sebesar 265.000 dan kemudian debitnya adalah akun bad debt expense sebesar 265.000 rupiah. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Lalu berikutnya sekarang kita beralih ke jurnal nomor 10. Jurnal nomor 10 ini bunyinya adalah interest receivable pada interest revenue sebesar 50.000. Kodenya kita cari yang 10. Oke, ketemu di sini. Berarti ini jurnal nomor 10 yang ini interest receivable di debit pada interest revenue di kredit masing-masing sebesar 50.000. Ini terkait dengan promissory notes yang dibuat oleh PT PYB kepada PT ADS. Jadi ini pada tanggal 16 Desember itu si PT ADS itu punya notes receivable yang di promissory notes yang dibuat oleh PT PYB. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapakah, Pak? Tanggal 16 Desember. Maka dari 16 Desember sampai dengan 31 Desember itu jangka waktunya adalah 15 hari. Maka selama 15 hari itu PT PYB telah menikmati utang yang diberikan oleh PT ADS. Maka dari itu ada return atau imbal hasilnya berupa interest revenue bagi PT ADS atau interest payable kalau bagi PT PYB. Oke, berarti berapakah besaran interest revenue yang mestinya sudah bisa diakui atau di-accrue, dikumpulkan dan diakui oleh PT ADS? Jawabannya adalah Rp50.000. Rp50.000 itu dari manakah? Perhitungannya tentu saja adalah dari pokok. Nilai pokok notes-nya. Nilai pokok notes-nya adalah 10 juta. Ya, adalah 10 juta yang ini ya. Notes receivable nilai pokoknya 10 juta. Dikalikan dengan interestnya 12%. Total tenggat waktu dari notes receivable ini adalah 2 bulan atau 60 hari. Sehingga 2/12 dikalikan dengan 12%. Namun ingat bahwasannya si notes ini dipegang itu baru 15 hari. Sehingga kemudian kita perlu kalikan lagi dengan bagian yang sudah ter-accrue yaitu 15 hari per total periodenya 60 hari, 2 bulan. Sehingga 10 juta ini dikalikan dengan 12% kalikan 2/12 karena PA dikalikan lagi dengan 15 hari per 60 hari. Sehingga ketemu
interest receivable yang boleh diakui oleh PT ADS adalah 50.000 dan interest revenue yang boleh diakui dan dimasukkan di dalam laporan laba rugi atau income statement adalah 50.000 di kredit. Oke ya. Nah, sampai di sini ini adalah merupakan jurnal penyesuaian yang kedua. Lalu kita beralih ke jurnal nomor 11. Jurnal nomor 11 ini adalah jurnal penyesuaian yang ketiga. Kalau kita lihat di sini konstruksi transaksinya, di sini ada wages expense, kemudian wages payable pada other receivable. Nah, berarti kita ingat, oh ini pasti terkait dengan karyawan PT ADS yang kasbon tadi. Karyawan PT ADS yang kasbon. Berarti adalah informasi yang nomor 5 yang di sini. Oke, janjinya itu si karyawannya PT ADS itu nanti kan akan potong gaji. Tentu saja dia gajiannya bukan di tanggal 31 Desember. Kita asumsikan dia gajiannya adalah misalkan tanggal 1 Januari atau 2 Januari atau 3 Januari gitulah ya. Artinya itu sekarang posisinya tanggal 31 Desember karena kita mau membuat jurnal penyesuaian. Udah dibayar belum tanggal 31 Desember? Oh, tentu saja gajinya belum dibayar. Nanti taruhlah tanggal 1 Januari. Sehingga kemudian si PT ADS ini harus mengekru, memupuk sedikit demi sedikit, mengumpulkan, mengakumulasikan. Apa yang diakumulasikan? Dia harus mengakumulasikan, mengakui bahwasanya si PT ADS itu punya wages expense atau punya beban gaji. Muncul atau timbul beban gaji untuk karyawan tersebut yang gajinya adalah 12 juta. Loh Pak, kenapa kok bisa muncul wages expense di debit? Bisa muncul beban gaji di debit sebesar 12 juta. Iya, karena faktanya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember karyawan yang bersangkutan ini sudah bekerja dan si karyawan ini punya hak untuk menerima pembayaran gaji sebesar 12 juta. Oke. Dengan kata lain di lain sisi PT ADS itu dia sudah harus mengakui adanya beban gaji karena faktanya si karyawan sudah bekerja. Si PT ADS sudah mendapatkan manfaat. Maka si PT ADS harus mencatat adanya beban gaji atau wages expense sehingga wages expense-nya bertambah di debit sebesar 12 juta rupiah. Kalau dia atau karyawan ini tidak melakukan kasbon, maka jurnal penyesuaiannya sederhana sekali, yaitu wages expense pada wages payable sebesar 12 juta. Andai kata dia tidak kasbon. Tapi kan faktanya dia kasbon. Dan itu nanti kasbonnya akan dipotong dari gajinya yang dibayarkan oleh PT ADS. Kan gitu. Maka other receivable yang ini, other receivable yang totalnya 6 juta ini pada saat isut atau pembentukan ini, maka 2 jutanya akan terkoreksi atau dikurangi nanti pada tanggal 1 Januari. Sekarang tanggal 31 Desember kita buat jurnal penyesuaian, tidak ada masalah. Maka other receivable-nya ini, ini akan kita koreksi atau kita kurangi atau dikredit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga besarnya utang gaji yang dimiliki oleh PT ADS yang nantinya akan dibayarkan kepada si karyawan yang kasbon ini, maka wages payable-nya, utang gajinya tinggal sebesar 10 juta rupiah saja. Oke. Nah, nanti pastinya tanggal 1 Januari PT ADS akan membuat jurnal ketika kemudian gajinya ditransfer atau diberikan kepada karyawan yang kasbon. Bagaimanakah jurnalnya? Ya tentu saja wages payable-nya akan didebit karena berkurang dan kemudian kreditnya adalah cash. Tapi cuma cash yang berkurang bukan 12 juta, melainkan 10 juta rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya sekarang kita moving ke jurnal nomor 12. Keterangannya nomor 12 tuh di sini. Oh ya, ada dua keterangan. Keterangan yang di bawah, notes dari PT PYB menjadi unearned notes pada Februari 2025. Oke, kita ini berarti menyeberang ke jurnal Februari berarti sekarang ya.
jurnal Februari 2025. Jadi intinya di sini pada Februari 2025 pas pada saat jatuh tempo notes receivable yang dari PT PYB itu ternyata dia bagus ini si PT PYB ini. Dia note receivable-nya artinya dibayarkan atau dilunasi di Februari 2025. Berarti PT PYB itu informasi lainnya ada di nomor 4 yang ini. Oke, sehingga jurnalnya pada Februari 2025, jurnal nomor 12, jurnalnya adalah notes receivable-nya tentu saja karena dia sudah dilunasi sesuai dengan face value atau nilai pokok notes-nya 10 jutanya ini akan dikredit. Kemudian interest receivable yang pada saat tanggal 31 Desember ini sudah diakui di sini. Ya, sudah diakui di sini. Ini nanti akan dikredit, akan berkurang, akan dihilangkan. Sehingga interest receivable-nya 50.000 ini akan dikredit. Dan kemudian dia akan mengakui bagian pendapatan bunga. Bagian dari interest revenue yang dia akan peroleh untuk periode tahun 2025 yaitu sebesar Rp150.000. Oke, sehingga total pendapatan bunga atas note receivable ini adalah Rp200.000, di mana 50.000-nya ini sudah diakui sebagai pendapatan bunga di tahun 2024 dan 150.000-nya ini diakui sebagai pendapatan bunga di periode tahun 2025. Sehingga cash proceeds atau kas yang real diterima dihasilkan dari note receivable-nya PT PYB adalah 10.200.000. Nilai pokok notes-nya adalah 10 juta dan return atau imbal hasil berupa bunganya adalah Rp200.000. Oke. Lalu terakhir ini transaksi di bulan Februari 2025 adalah tentang ya pembayaran gaji kepada karyawan. Pembayaran gaji kepada karyawan yang melakukan cash bond. Oke, jurnalnya gimana? Simple. Ya, jurnalnya simple. Ini mirip dengan yang jurnal yang nomor 11, hanya saja beda. Kita perhatikan. Wages expense sebesar 12 juta rupiah. Oke. Kemudian other receivable-nya akan berkurang 2 juta. Oke. Kemudian sehingga cash yang dibayarkan adalah sebesar 10 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat, ini kalau kita bandingkan ya, antara jurnal yang nomor 11 ini dengan jurnal nomor 13 ini, maka ini tidak sama. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak di sini. Di jurnal nomor 11, ini 10 jutanya adalah merupakan wages payable. Sementara yang di sini 10 jutanya di bulan Februari ini 10 jutanya merupakan cash. Loh Pak, kok bisa begitu? Jawabannya sederhana. Yang nomor 11 ini adalah jurnal penyesuaian. Sudah dibayar atau belum tanggal 31 Desember? Sudah gajian atau belum itu karyawan yang kasbon? Belum. Makanya tidak ada kas yang keluar. Sementara kalau begitu, jurnal yang nomor 13 ini adalah jurnal di bulan Februari tanggal 1. Jurnal di bulan Februari tanggal 1 pas gajian, maka kemudian si karyawan itu sudah menerima uang. Artinya PT ADS mengeluarkan kas. Dengan kata lain, cashnya dikredit. Sebesar berapa? 10 juta. Wages expense-nya ya sama, 12 juta. Nah, faktanya dia sudah bekerja selama 30 hari atau 1 bulan. Gajinya 12 juta. Oke, ada receivables-nya ini adalah potongan dari ada receivable yang kasbon tadi. Kan dipotong 2 juta per bulan. Oke, jelas ya? Oke, jadi dari sini kita sudah membuat semua jurnal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi ini. Mulai dari jurnal umum, ada di sini. Kemudian jurnal penyesuaian tentunya adalah tanggal 31 Desember. Kalau yang ini transaksinya adalah transaksi untuk tanggal-tanggal
antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember, jurnal umum. Kemudian jurnal penyesuaian tanggalnya pasti 31 Desember. Dan ini adalah jurnal di bulan Februari 2025. Oke ya? Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Menghitung account receivable turnover dan kemudian average collection period di tahun 2024 dengan asumsi 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Oke, kita kalau begitu akan melakukan analisis atas account receivable. Oke. Account receivable turnover atau saya singkat ARTO itu rumus sederhananya adalah net credit sales dibagi dengan average account receivable. Account receivable turnover ARTO itu menunjukkan berapa kalikah dalam 1 tahun itu siklus metamorfosis perubahan dari account receivable sampai dengan kemudian dia berubah terkonversi menjadi cash. Dalam 1 tahun itu berapa kali? Nah, itu namanya account receivable turnover. Sehingga rumusnya ya simpel saja. Net credit sales, total net credit sales. Net credit sales. Net credit sales itu adalah credit sales yang sudah dikurangi dengan discount, dikurangi pula dengan return, dikurangi lagi dengan allowances. Itu net credit sales. Tentu saja net credit salesnya ini akan dibagi dengan rata-rata atau average dari account receivable. Oke, average account receivable simpel saja, yaitu tinggal account receivable pada awal tahun dibagi dengan saldo akhir account receivable lalu kemudian dibagi 2. Oke, sehingga kita dapat hitung account receivable turnover-nya adalah 562.500.000. 562.500.000 itu yang ini angkanya sudah diketahui di soal. 562.500.000 dibagi dengan 100.000 100 juta. 100 juta, 100 juta itu yang ini 1 Januari saldo account receivable-nya 100 juta ditambah dengan 125 juta, 125 saldo akhir account receivable yang ini 125 juta dibagi 2. Singkatnya kita bisa ketemu account receivable turnover-nya adalah 5. Pas 5,00. Artinya ini siklus mulai dari kemunculan account receivable hingga account receivable ini berubah terkonversi menjadi cash. Kondisi di PT ADS dalam 1 tahun itu ada 5 kali konversian. Oke, jadi dalam 1 tahun si PT ADS ini siklus konversian account receivable menjadi cash-nya mulai dari muncul account receivable, kemudian ada penagihan sampai dengan pelunasan, artinya terkonversi menjadi cash itu dalam 1 tahun sebanyak 5 kali. Oke, jadi perputarannya itu 5 kali siklusnya dalam 1 tahun. Lalu ini adalah account receivable turnover. Sekarang kita akan hitung average collection period of account receivable atau account receivable average collection period. Tentu saya singkat ACP. Average collection period tentu saja ya gampang saja. Ini adalah menunjukkan berapa lamanya hari mulai dari account receivable timbul atau muncul hingga kemudian AR account receivable tersebut berubah menjadi cash. Berapa harikah durasinya? Itu pertanyaannya. Nah, kalau begitu rumusnya ya sederhana saja, yaitu 360 karena dalam 1 tahun 360 hari tadi asumsinya 360 dibagi dengan account receivable turnover. Sehingga kita ketemu 360 dibagi 5. Sehingga average collection period of receivable di PT ADS adalah 72 hari. Jadi lamanya siklus account receivable untuk mulai dari dia tuh muncul sampai dengan terkonversi menjadi cash di PT ADS itu lamanya 72 hari. Jadi bayangkan ketika kemudian account receivable-nya itu muncul jegrek gitu ya. Nah, itu nanti akan dapat terkonversi menjadi kas itu 72 hari kemudian. Jadi PT ADS ini harus menunggu selama 72 hari ketika
mulai dari tanggal kemunculan account receivable itu sampai dengan account receivable-nya itu terkonversi menjadi cash, dia harus nunggu selama 72 hari. Oke? Jelas ya? Jadi ini kita sudah selesai, kita sudah jawab semua. Kita dapat account receivable turnover-nya 5 kali dalam 1 tahun dan average collection period-nya 72 hari. Kalau kita kembangkan, misalkan, ini tidak ada di soal tadi ya, pertanyaannya nggak ada di soal. Kalau kemudian dikembangkan soal ini, misalkan begini. Apabila diketahui rata-rata account receivable turnover industri sejenis dengan PT ADS adalah 8 kali, maka pertanyaannya bagaimanakah kinerja penagihannya PT ADS? Jawabannya adalah, perhatikan, kinerja penagihan di PT ADS tentunya adalah buruk atau tidak bagus. Loh, kok bisa begitu? Kenapa kinerja penagihan di PT ADS itu buruk? Jawabannya, hal ini dikarenakan karena disebabkan oleh karena account receivable turnover-nya si PT ADS itu lebih kecil daripada rata-rata industri. Jadi, account receivable turnover-nya itu perputaran account receivable-nya itu dalam 1 tahun itu cuma 5 kali. Sementara rata-rata industri sejenis dengan PT ADS itu adalah 8 kali. Semakin itu turnover-nya itu semakin banyak, bayangkan sebagaimana roda berputar. Dalam 1 jam aja ya, misalkan RPM berarti, atau dalam 1 menit berarti RPM ya, rotation per menit. Semakin dia itu RPM-nya semakin besar, maka semakin banyak dia berputar. Artinya jarak yang ditempuh semakin panjang, semakin banyak dia jarak yang tertempuh. Demikian juga yang di sini. Kalau kemudian nilai dari account receivable turnover-nya ini si PT ADS ini cuma 8 kali, padahal si PT ADS itu 5 kali, padahal rata-rata industrinya 8 kali, ya jelas ini jelek ini si PT ADS. Oke? Teman-temannya atau perusahaan lain yang sejenis dengan PT ADS itu, dia bisa punya siklus collecting atau penagihan account receivable-nya itu dalam 1 tahun tuh udah berhasil nagih 8 kali siklusnya, udah bergerak 8 kali. Oh, ini baru 5 kali di PT ADS. Berarti gimana? Jelek dong, jelek. Ya, jelek. Ibaratnya ban, ini RPM industri itu 8 kali RPM-nya, sementara si ADS itu cuma 5 kali. Jelas dalam 1 tahun, jarak tempuhnya itu jelas lebih banyakan rata-rata industri. Lebih banyak rata-rata industri ketimbang PT ADS. Sehingga kinerja penagihan PT ADS itu buruk. Dan juga perhatikan, average collection period rata-rata industri berarti adalah 45 hari. Dari mana angka 45 hari itu? Ya 360 dibagi dengan account receivable turnover-nya yaitu 8 kali. Sehingga ketemu ACP, average collection period rata-rata industri 45 hari. Nah, ini perhatikan. ACP di PT ADS adalah 72 hari. Jadi lama banget si PT ADS itu nungguin. Mulai dari kemunculan account receivable sampai dengan account receivable-nya berubah menjadi cash, itu butuh waktu 72 hari. Lama. Sementara rata-rata industrinya itu cuma 45 hari. Jadi dia cepat dia. Muncul account receivable, 45 hari kemudian, dia langsung account receivable-nya sudah tertagih alias berubah menjadi duit atau cash. Kalau si PT ADS 72 hari nunggunya, sementara rata-rata industri cuma 45 hari. Jelas ya? Jadi ditinjau dari account receivable turnover dan average collection period-nya jelas. Ini menunjukkan bahwa kinerja penagihan rata-rata di PT ADS itu buruk. Kenapa buruk? Karena dibandingkan dengan rata-rata industri, account receivable turnover-nya itu lebih kecil dan average collection period-nya itu di PT ADS lebih besar daripada average collection period rata-rata industri. Oke? Nah, saya kira sudah selesai pembahasan kita terkait dengan account receivable ini. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.